Seberapa sering lu membaca? Oke. Buat lu tuh berpikir secara kritis. Seberapa sering lu menulis? Jadi lu tahu isi pikiran lu seperti apa. Oke. Seberapa messy lu punya otak keluar ketulisan kan. Kan menurut gua bisnis itu bukan skill. Bisnis itu bukan skill. Bisnis itu kan harusnya menurunkan lu punya variabel untuk memastikan lu punya output itu semakin lama semakin sama terus. Pesimis yang gue benci adalah orang-orang yang udah nggak bisa, that's it. Kayak dia itu punya fetish bahwa gue udah ngomong nggak bisa dan beneran akhirnya nggak bisa, dia bangga. Siapa orang-orang yang menurut lu itu bisa cocok sama lu untuk beberapa tahun ke depan? Karena mungkin aja awal ini kayak mungkin dulu lu ngeliat gue dan gue ngeliat lu mungkin gak ada faedahnya gitu. Tapi pas di compound ini relationship 20 tahun 30 tahun ke depan baru dapet itu. Oke. Pas awal-awal sih lu harus berani dikatain delusional ya. Kayak lu harus terima fakta pahit, lu bakal dikatain lu gila gitu, lu goblok gitu. Nggak mungkin Gus ada industri ini gitu. Industri produk digital tuh nggak mungkin ada, nggak mungkin nyampe gitu. Nggak mungkin bisa lu distribusikan ke mainstream gitu. Menurut gua networking itu overrated. Itu nggak penting gitu. Once lu itu udah bervalue banget, punya keterampilan banget, lu jadi magnet. Orang itu akhirnya nyari lu gitu. Gue penasaran kenapa lu mau sih pacaran sama partner yang pesimis. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin lagi soal bisnis dengan Agus Leo Halim. Sebagai konteks, di episode-episode sebelumnya kita ngobrolin banyak hal teknis. Kita banyak ngomongin hal-hal konkret mengenai how to build a business from zero, gimana caranya bisnis yang minus. Dan terakhir, di episode terakhir kita ngobrolin soal dinamika yang pasti akan terjadi di sebuah perusahaan. Dan hari ini, interestingly, sama Agus Leo Halim kita bakal ngobrolin hal-hal yang lebih bersifat timeless philosophical conversation mengenai bisnis. Dan please welcome again Agus Leo Halim. Thank you, Win. To Voknomics Podcast. Yeah, what a privilege, buddy. Thank you so much for your time again. Dan konteksnya Gus sekali lagi, banyak audience kita, penonton Voknomics yang appreciate your sharing di 9 episode terakhir tentang hal-hal yang konkret, technical, daging ya, tanda kutip, mengenai bisnis dan lain-lain. Dan hari ini di episode ke-10 with Agus Leo Halim kita mau ngobrolin hal-hal yang mungkin boleh dibilang timeless philosophical tentang purpose, why gitu ya. So, Agus Leo Halim, how are you? Good, thank you for asking. Jarang gak ada podcast yang nanya lu ya, apa kabar ya? Harus tahu dulu, Harus tahu dulu. Kondisinya juga. Harus tahu. Jadi, yang pertama mau kita bahas adalah dalam sebuah bisnis atau sebagai seorang entrepreneur, apa sih yang harus menjadi end goal atau end purpose dari seorang entrepreneur? Karena by knowing your why, kita bakal bisa bertahan atau endure and persevere in tough times. So for you, what is your why and what is your purpose and what is your end goal? Kalau ditanya gue pribadi sendiri, gue sih pengen mencari sesuatu yang gue berasa gue tuh punya makna ngerjain nih. Oke. Kayak gue mengakuisisi buku yang namanya The Denial of Death. Itu tuh dia kasih konsep di mana progres manusia sampai sekarang itu karena manusia gak mau mati. Oke. Jadi dia pengen mencari kerja yang bisa memberikan makna walaupun dia itu udah mati. Jadi kalau ditanya gue pribadi sendiri secara konsep, gue sih mengakuisisi framework tersebut. Oke. Artinya apa, Gus? Maksudnya living your legacy walaupun orangnya udah nggak ada. Gitu. Benar. Ya. Okay. Jadi argumennya si Ernest Becker, penulisnya dia bilang bahwa pada umumnya tuh umur 7, umur 8 tuh udah kebentuk tuh anaknya tuh bakal seperti apa. Okay. Nah, jadi orang-orang yang memberikan progres, memberikan suatu pencapaian pada umumnya itu karena mereka tuh nggak mau mati. Oke, that is your why in building all your businesses. Lebih tepatnya itu adalah gue punya makna kerja kali ya. Makna kerja. Iya. That's what keep you going. Yep. Oke. What about end goal atau ada yang ngomong mengenai freedom? Banyak entrepreneur yang setuju dengan statement gue itu bangun bisnis dengan tujuan memang pada akhirnya mencapai suatu freedom, gitu. Time freedom. Gue nggak mau terus-terusan nuker waktu gue dengan uang. Gitu. What is your opinion about that? Kalau ditanya pada umumnya, gue ngeliat orang-orang itu biasa kalau nggak nyari duit ya status. Oke. Kalau misalnya duit ya kayak lu cerita, dia itu punya keterampilan, dia tukar, dia punya waktu dengan uangnya yang didapatkan. Oke. Kalau misalnya status, dia melakukan sesuatu yang sifatnya itu
zero sum game. Dia itu bisa naik hierarchical, dia bisa naik ke atas secara vertikal, karena secara vertikal, dan kalau misalkan dia itu ke atas, dia harus bikin orang itu terlihat kecil. Oke. Layaknya semua kompetisi olahraga kan seperti itu. Ah, Nah jadi kalau ditanya pada umumnya sih gue lihat sih orang-orang pada nyari duit sama nyari status. oke. Kalau gue pribadi sendiri, gue mengadopsi si frameworknya si Naval, di mana yang lu cari itu sebenarnya tuh wealth. Wealth, Beda tuh bahasa Indonesianya kok plak-plak di translate tuh kekayaan. kekayaan. Bukan kekayaan dalam konteks duit, tapi kekayaan dalam konteks lu tuh udah tahu lu di hari tersebut itu lu ngerjain apapun gak dimarahin. Jadi lu udah bisa ngelakuin apapun yang lu suka. Oke. Nah kalau di ngejawab pertanyaan lu, akan sangat bagus orang itu lebih cocok condong ke wealth. Oke. Karena lu kalau misalnya cari duit, akhirnya lu juga akhirnya non-ethical, lu cari status juga akhirnya non-ethical. Sedangkan wealth, kekayaan, yang sifatnya itu bisa memberikan suatu keharmonisan dalam suatu komunitas, suatu ekosistem, itu memberikan kesan seakan-akan nih positive sum game nih. Oke. Gue menang, lu juga menang. Lu menang, gue juga menang gitu loh. Oke. Nah, jadi menurut gue sih lebih bagus kalau misalkan end goal-nya itu ke wealth, bukan ke money. Itu yang lo adopsi. Gue yang adopsi. Oke. It's a good philosophy sih ya. Kejar wealth ya. Kejar wealth. Kekayaan. Tapi tadi lu mention soal non-ethical. Kenapa kejar status dan duit non-ethical? Kayak tadi yang sebagai analogi lu kan lu ngomong sports. Orang ya di Olimpik misalnya ya, kan orang kejarnya gold medal gitu. Iya. Why is it non-ethical? Kompetitif itu bisa ngebuat lu ngelakuin sesuatu yang tidak ethical. Apakah semua orang yang kompetitif seperti itu? Jelas sih kagak. Tapi kalau misalnya lu saat lihat masyarakat itu formatnya itu adalah benar-benar ke atas, Oke. bukan nyamping, nah di situ lu bahaya. Karena lu berasa untuk lu bisa sukses atau mendapatkan suatu pencapaian, lu harus nginjek orang buat naik ke atas. Oke, di bagian itu ya berarti. Di bagian situnya. Non-ethical ya. Kalau misalnya lu bisa kompetitifnya nyamping, menurut gue bagus. Itu bagus buat lu punya dinamika. Tapi gue hampir gak pernah ketemu orang mikir kompetitif itu nyamping gitu loh. Oke. Banyak teman-teman gue yang entrepreneur punya argumen kayak salah satu alasan kenapa mereka akhirnya dari mungkin corporate pindah ke business entrepreneur adalah they wanna have time freedom. Gus. Itu jadi purpose-nya mereka mungkin ya. One of the purposes. Kalau dari lu gimana? Sama lah. Time freedom. Time freedom lah. Oke, di end goal-nya itu jadi Ngelakuin apa yang gue inginkan. kebebasan waktu ya. Iya. Oke. Ini menarik sih, karena di episode sebelumnya lu suka nyebut masalah work-life balance. Oke. There is no work-life balance menurut lu. Benar, Iya ya. kan? Iya. Yang lu ambil contoh juga dengan lu melihat partner lu itu cocok kagak sama lu itu by texting them midnight misalnya. Yap. Dan kalau mereka bales, wah ini punya work ethic yang sama gitu. Yap. Tapi at the same time end goal lu adalah time freedom. Iya. Di titik mana kayak oke, ini udah saatnya gua gak harus punya work life balance dong. Artinya kalau punya time freedom work life balance dong. Nah itu menurut gue enggak tuh. Enggak. Jadi menurut gue work life balance itu per hari ini gue masih ngelihatnya tuh work sama dengan life sama dengan work. Oke. No such thing as balance. Makanya pas lu ngomong time freedom itu time to do the work and the life. Jadi As you freedom wish gitu ya. Iya, freedomnya itu ngelakuin kapan gue itu ngelakuin yang gue inginkan. Jadi enggak mutual eksklusif, ini sebenarnya same thing yang kita ngomongin itu. Dimana gue itu udah mempunyai suatu bukan status ya, gue udah mempunyai suatu posisi di mana gue itu bisa memilih gue punya kerjaan tuh kapan gue kerjain. Jadi masih sama konsepnya time freedom. Oke. Berarti beda dengan konsep orang-orang yang mau kayak retire early retirement. Nah ya itu gue ngelebar tuh. Kalau misalnya lu nanya gue terakhir retirement sih, gue lumayan per hari ini gue lihat sih no such thing ya retirement nih. Lu gak bakal retire? Ya ini kita coba benar-benar sama dulu nih diksinya nih ya. Oke. Kalau benar-benar pensiun, kayak liter pensiun nggak ngapa-ngapain tuh gue nggak kebayang. Gue ngelihat ya nggak usah ngomongin lingkaran gue lah, kita ngomongin beberapa lingkaran kita di luar yang kita bisa lihat. Contoh yang udah umur 90-an tapi masih beraktivitas. Ya.
menurut gue secara rasional make sense mereka kenapa beraktivitas. Karena kalau misalnya nggak beraktivitas, amit-amit dia punya kesehatan fisik kan menurun. Ya, Jadi gue nggak ngelihat gue tuh punya aspirasi untuk nggak ngapa-ngapain. oke. Karena secara fisik aja, secara kesehatan aja harusnya kita secara biologis harus tetap ngelakuin Oke, sesuatu aktivitas. Jadi kalau ditanya gue apakah gue nggak mungkin pensiun dalam konteks itu, gue nggak bakal pernah mau pensiun. Oke. Gue mendingan melakukan suatu aktivitas, walaupun di mata orang itu gue pensiun, tapi di mata gue itu gue melakukan aktivitas yang produktif. Oke, mungkin lebih ke role lu bakal berbeda. Ya pensiun dalam konteks operasional kali ya. Gue sih punya aspirasi banget kalau bisa udah menuju Pala 5 itu gue itu udah pensiun secara operasional sih. Benar-benar Contoh? semua itu strategic thinking lah. Oke. Kayak udah ngomongin on a higher level, kayak gue butuh ini gitu loh. Oke, lebih ke helicopter view. Ya. Contoh konkretnya yang ada di kepala lu mungkin dari sisi sosial media, lu bakal mengurangin intensitas lu muncul di sosial media. Ya bisa dibawa ke sana ya, walaupun agak kurang tepat tapi boleh ya. Yang tepat, yang tepatnya kayak apa? Ya kan ya lu kalau misalkan dalam konteks sosial media benar, gue itu mempunyai, bahkan gue ada nge-tweet di 2024. Nge-tweet? Gue bilang bahwa gue punya aspirasi tahun ini adalah pensiun di industri maya ini, dunia maya ini. Dimana gue punya aspirasi kalau bisa udah guanya itu jadi orang yang di belakang layar dan yang lain yang bisa kerjain sendiri, benar. Oke, definisi pensiun sosial media, lu gak bakal muncul sama sekali lagi atau lu bisa jadi narasumber? Gue pokoknya benar-benar bisa memilih kapan gue itu harus muncul sama enggak. Kalau misalkan kemarin itu kan gue harus muncul karena gue mempunyai kepentingan terhadap gue punya bisnis. Right. Kalau misalkan saat ini gue melihat ternyata gue punya eksistensi di dunia maya ini tidak berhubungan dengan gue punya bisnis, itu saatnya gue berasa gue move back. But you've been doing it for many years. 4 years, ya. Ya kan? Ya. Oke. Mungkin muncul sebagai just my passion, hobi, update my life gitu. Ada family vlog. Ya, mungkin ya. Tapi ya. kalau per hari ini sekarang sih ternyata kayak nggak ada aspirasinya ya, jadi Nggak ada family ya? vlogger ya, nggak ada. Oke. Oke. Let's talk about this another philosophical zaman sekarang mengenai bisnis, Gus. Ada yang ngomongin soal ini banyak podcast, banyak buku yang mulai ngebahas ini leverage era. Era sekarang adalah leverage era dan collaboration era. Gitu. Leverage mungkin definisinya sedikit mungkin lebih ke how we can grow exponentially dengan memanfaatkan misalnya teknologi dan lain-lain ya. Oke, what is your argument atau opinion about leverage era dan collaboration era? Bener nggak sih sekarang tuh memang eranya itu gitu? Kalau ditanya leverage kan dari dulu udah ada ya. Kalau misalkan awal banget, kalau apa sih leverage itu ya sebenarnya lu punya keterampilan kan. Oke. Keterampilan lu bisa lu tukar jadi seseorang punya keinginan yang akhirnya lu dibayar. Ya. Itu keterampilannya lu. Lu bakal punya leverage lagi kalau misalkan ternyata bukan lu yang harus kerjain. Lu labor leverage, lu bisa kasih ke orang-orang ngerjain, lu yang maintain itu semua. Oke. Terus lanjut juga ada tipe leverage yang sifatnya itu capital. Oke. Dimana lu nggak usah memberikan resiko ke lu punya Modal. project, tapi udah lu pakai orang lain aja punya capital untuk jalanin lu punya project, tapi jelasnya akhirnya lu harus bagi hasil. Oke. Yang orang-orang pada umumnya di sini tahu yang namanya sweat equity. Oke. Karena lu nggak punya modal, ya udah, gua kagak keluar apapun, tapi waktu gua benar-benar di lock di sini. Terus habis itu muncullah di tahun 90-an, 80-an ada yang namanya leverage based on code. Dimana udah lu nggak usah kerja, udah coding aja, coding sekali dipakai berkali-kali. Oke. Nah, leverage yang bisa dibilangin yang makin banyak orang itu bisa akses adalah media leverage. Dimana lu sekarang itu ngomong sekali, di sini kan kita ngobrol cuma sekali, tapi dikonsumsi berkali-kali. Ya. Nah, jadi kalau ditanya eranya kemana sekarang, menurut gue semua tipe leverage masih cocok. Oke. Tapi menurut gue yang paling permissionless, yang udah kagak usah permisi-permisi, karena kalau misalnya ngomongin labor leverage kan lo harus permisi kan. Lo harus benar-benar ngobrol sama tuh orang, ya kan, mitigasi semuanya, capital juga sama, ya kan. Coding ya benar, lu benar bisa langsung kan. Media apalagi, lu benar lu cuma punya kamera, lu punya handphone, lu udah bisa langsung ngomong gitu ke media. Jadi everyone is a media now. Jadi kalau ditanya eranya menuju kemana, menurut gue eranya lebih ke media. Ya. Banyak argumen kayak labor leverage udah nggak terlalu relevan, ya kan? What do you think? Di dalam konteks bahwa labor tersebut itu tidak bisa menggunakan AI, benar. Oke.
Karena kan sekarang kan AI makin lama makin canggih. Hmm. Labor ini dalam konteks knowledge worker kali ya, Ya. buat lebih spesifik ya. Bedanya adalah kalau misalkan yang bukan knowledge worker seperti blue collar yang mungkin kita ngomongin plumbing, ya gitu kan ya. Sampai humanoidnya Elon Musk makin jago, kayaknya masih butuh manusia, ya kan. Tapi apakah ada humanoid Elon Musk yang mungkin bisa plumbing? Ya mungkin, gue nggak Ya, tahu ya. bisa Tapi kalau jadi. bisa jadi kan. Bisa jadi. Tapi ya menuju ke sana, menurut gue yang blue collar itu nggak usah menggunakan AI. Tapi kalau misalnya sifatnya knowledge worker, yang white collar gitu, menurut gue sangat butuh AI. Oke, berarti labor leverage yang mungkin menurut mereka tidak relevan lagi itu yang tidak bisa menggunakan AI. Yep. Ya. Oke, tapi yang blue collar juga masih dibutuhkan ya. Menurut gue justru kalau misalkan kita ngelebar terhadap Gen Z sekarang, justru Gen Z sekarang katanya mempunyai aspirasi lebih mendingan ke blue collar dibanding white collar gitu. Oh, Karena mendapatkan job baru denger tuh. lebih cepat Lebih itu pasti. di blue collar. Oke. Karena secara teori juga make sense kan, ngomongin supply pasti banyak kan supply knowledge worker kan dengan supply blue collar worker. Iya sih. Tapi emang udah happening in Di some US ada yang report itu ya. Asumsi nggak hoax. Oh, oke. Iya. Sebagai apa kayak farmer? Ya gitu benar. kan? Wow. Jadi apapun yang sifatnya blue collar lebih gampang keterimanya dibandingkan yang knowledge worker. Oke. Let's talk about nomor 2, capital leverage. Capital leverage yang lo maksud yang udah ada dari dulu adalah mungkin pinjaman kali ya. Pinjaman, ya. Pinjaman dari bank ya. Kita ngomongin dikit deh ya soal capital leverage. Karena ada audiens kita, Poknomics, yang nanyain pertanyaan ini gitu. Kayak menurut lu Gus, is it ethical atau is it wise buat kita ngomongin start a business atau expanding the business dari hutang? Sorry, modal kan bisa dari banyak channel ya. Kita ngomongin soal dari hutang dulu aja. Kalau nanya gue berasa kalau misalnya lu hitungannya udah jelas mendingan utang dibandingkan dijadikan saham. Oke. Karena tinggal dihitung aja, kalau misalnya hutang lu bunga contoh 1% per bulan berarti 12% per tahun, lu Ya. bisa hitung kan. Oke, Oke. berarti gue punya OPEX 12% nambah ya kan. Oke. Karena interest yang harus lu buat pay that loan, Ya. ya kan. Tapi kalau misalkan lu masih belum bener-bener keraba banget, might as well itu bisa di-convert jadi dia punya saham. Jadi kalau ditanya apakah boleh mulai dengan utang, tergantung lu punya Hitungan. kedewasaan terhadap bisnis tersebut itu seberapa lu yakin intuisinya lu. Oke. Mungkin gua touch dikit yang soal saham tadi, artinya lo jual berapa percentage dari saham untuk dapetin modal, bener ya? Benar. Dari investor lah ya. Ya, jadi contoh dulu di sini mempunyai aspirasi untuk bikin aplikasi pedal. Lu berasa, Gus, gue bisa codingnya, gue ngerti pemasarannya, tapi gue nggak punya modal. Ya. Ya lu cari dong, lu buka dong ke investor-investor. Pertama ya orang-orang pada umumnya pasti ke circle friends and family. Ya udah, lu kasih ke friends and family, gue butuh nih sekian nih. Kalau misalnya lu udah tahu banget hitungan ya, lu pasti pikir mending gue ngutang. Ya. Karena ada interest gitu kan ya. Kalau misalnya lu berasa kayaknya masih agak susah nih ya, gue nggak tahu dibanding gue salah ngomong, might as well gue buka ini jadi round masuk ke modal dasar aja, modal awalnya gitu kan. Jadi lu jadi sebagai sweat equity-nya dan orang-orang ini yang kasih modal yang benerannya. Ya. Generally dari based on your knowledge, biasa mereka ngasih berapa persen, Gus? Wah itu tergantung tuh. Tergantung banget. Tergantung banget. Lu kalau misalkan tanda kutip lu dewa banget gitu kan, kayak lu punya keterampilan tuh bener-bener unik banget. Lu bisa minta majority lah bahkan. Tapi masalah pertanyaan lu seberapa unik kan? Kita bisa lepas, sebaliknya kita bisa lepas sesedikit mungkin kalau menurut kita bisnis kita jago di bisnis itu. Kita hitungan kita udah oke banget nih. Ya contoh lu mendadak di sini ngomong ekstrim lah, lu punya suatu masakan Padang yang bener-bener keren banget lah. Ya. Udah nggak usah pakai red meat gitu kan, semua itu renewable gitu kan, semua itu organik gitu kan. Nah cuma lu doang tuh yang ngerti gimana caranya. Ya pasti lu punya leverage kan. Iya. Untuk ngomong ke gua ya cuma gua doang nih yang bisa gitu loh. Ya, Pasti makanya akhirnya lu minta sweat equity lebih banyak. Oke. Right. Dan itu pun bisa dielaborasi lah, maksudnya kadang-kadang juga orang tuh negosiasinya adalah ya udah lu kalau misalnya nggak mau kasih gue sekian banyak, ya udah gue udah minta sekian banyak dulu. Tapi kalau misalkan kita bisa ngobrolin KPI, begitu hit KPI-nya ya udah gue top up ya gitu loh. Oke. Nice. Dan yang banyak dibicarakan di podcast lah zaman sekarang ya, mereka ngomongin soal technological leverage ya.
dari yang kita ngomongin tadi soal AI dan lain-lain gitu. What is your take? What is your opinion gitu? Buat ini bener-bener harus dimanfaatkan oleh semua bisnis kah? Banyak orang yang bilang tahun 2030 kalau lu nggak memanfaatkan ini sebagai leverage, you'll be gone gitu-gitu. What's your opinion? Menurut gue AI itu yang bahasa gue tuh modern skills. As long lu ada timeless skillsnya itu, lu bakal aman-aman aja. Jadi kalau misalnya lu pada berasa apakah AI itu berfungsi, lu punya timelessnya dulu gak gitu. Contoh timeless menurut gue adalah yang skill-skill pada umumnya membaca. Seberapa sering lu membaca, buat lu tuh berpikir secara kritis. Terus habis itu skill berikutnya adalah menulis. Seberapa sering lu menulis, jadi lu tahu isi pikiran lu seperti apa. Seberapa messy lu punya otak keluar ke tulisan kan. Terus setidaknya lu udah bare minimum of math, jadi lu bisa ngitung setidaknya buat nggak rugi ya kan. Terakhir adalah skill komunikasi atau bahasa lebih kerennya persuasif lah gitu kan. Atau bahasa yang paling kasarnya adalah jualan. Jadinya lu tahu gimana caranya lu punya suatu pemikiran untuk ini semua terjadi, gua harus ngomong A. Untuk ini semua terjadi, gua harus ngomong B gitu kan. Terus lu koordinasi itu semua. Nah, saat lu udah punya 4 skills utama ini, yang timeless skills ini, lu nikahin sama AI, menurut gua itu baru berguna. Kalau langsung ke sini, layaknya semua orang-orang bilang bahwa anak-anak zaman sekarang itu mau apa-apa instan. Jadi lu kagak tahu nih, lu udah langsung dapat jawaban ini, tapi lu nggak tahu kenapa sih gitu. Padahal kenapanya itu yang sebenarnya penting gitu. Kenapa nggak lu masukin business skill ke dalam 4 timeless skill? Kan menurut gua bisnis itu bukan skill. Bisnis itu bukan skill. Iya. Jadi menurut gua bisnis itu adalah campuran dari 4 komponen itu. Jadi menurut gua lu kalau misalkan contoh belajar bisnis gitu kan ya. Belajar bisnis lu lawan sama lu tuh langsung ke lapangan jualan kopi. Menurut gua masih mendingan lu langsung jualan kopi daripada kuliah dibandingkan lu mencari ilmu tentang bisnis. Bukan kenapa kuliah gitu? bisnis. Bukan kuliah bisnis. Kenapa gue bisa bilangin bisnis itu bukan skill? Karena gue berasa, atau lebih tepatnya kenapa gue nggak taruh tuh bisnis itu ke 4 timeless skills itu? Karena gue berasa bisnis itu ada hubungan sama 4 yang barusan ngomong tuh. Karena bisnis lu butuh apa sih? Oh, lu berarti harus bisa baca, ya dong. Lu nggak bisa report, laporan. Ya kan? Lu nggak bisa report, main lu hilangin kan gitu kan. Lu harus bisa tulis, lu harus bisa kasih instruksi yang jelas. Karena otak lu itu semakin clear kan. Bikin SOP. Ya kan? Terus kita ngomongin terhadap matematika. Lu kan jadi tahu kan gimana cara bikin bisnis lo itu nggak rugi. Terus terakhir adalah persuasif. Lu jadi bisa mitigasi sekian banyak orang, koordinasi dengan sekian banyak orang untuk bikin bisnis lu berjalan. Jadi menurut gue dengan lu punya 4 skills itu akan ngebantu lu punya skill bisnis gitu. Jadi apakah skill bisnis itu diperlukan? Menurut gue sambil lu tempain 4 biji itu bakal come naturally buat lu. Jadi no such thing as really a business skills menurut gue. Berarti kayak kita kuliah business management itu bagus untuk lu dapat studi kasus. Tapi studi kasus tersebut itu udah pasti nggak bisa diulang lagi. Makanya banyak orang yang komentar bahwa lu dengerin cerita sukses Mark Zuckerberg nggak ada gunanya juga. Kenapa? Ya dia itu udah pasti nggak mungkin terulang lagi gitu kan. Si Peter Thiel pun penulis Zero to One, salah satu investor Facebook juga ngomong gitu. Lu gak ada gunanya mikirin gimana caranya the next Bill Gates, gimana caranya jadi the next Mark Zuckerberg. Karena the next them gak mikirin kayak gitu juga gitu. Jadi makanya studi kasus ini hanya untuk lu punya referensi, tapi gak mungkin bisa jadi lu punya blueprint, if that makes sense. Apa yang lu dapat dari baca buku-buku biografi itu? Apa yang gue dapet? Gue mendapatkan kesalahan mereka, belajar dari kesalahan mereka. Persamaan mereka pada umumnya itu mereka itu punya suatu trauma. Apa itu? Contoh kecil. Elon Musk. Childhood trauma. Dia punya buku, dia klaim dia itu dibully parah. Di sekolah dia dibully, makanya dia mendingan dia masuk ke library terus dia baca buku. Asumsi ini benar ya, banyak yang bilang katanya bisa cerita fiktif soalnya. Terus di keluarganya juga pun katanya dikasih abusement sama dia punya ayah. Nah yang gue dapat dari sana ya gue berasa wah menarik ya orang yang tanda kutip punya trauma. Kenapa gue tanda kutip? Karena pada umumnya orang trauma itu sesuatu yang sensitif kan. Tapi sesuatu yang sensitif ini buat dia itu sesuatu yang dia punya drive untuk dia itu bisa melakukan hal yang lebih eksponensial lagi gitu. Ini menurut gue ya,
teman-teman yang nonton ini perlu catat sih ya, timeless skill tadi. Itu yang terakhir including public speaking nggak? Communication skill tadi. Ya, persuasion bisa dimakrokan sebagai public speaking juga. Oke. Turunannya. Kita ulang sekali lagi deh. Yang pertama membaca, menulis, matematika atau arithmetic, basic math, sama persuasif atau communication. Communication. Wow. Gue pengen touch on this spesifik membaca deh. Soalnya di circle gue sendiri ya, mungkin including me juga, membaca itu gak mereka masukkan sebagai skill. Interestingly, lu include this as a skill. Ya, katanya kayak, lu mau skill apa? Di YouTube dapet tuh. Ya, skill public speaking skill. Lu mau belajar skill apa? Ada di YouTube, di video-video gitu ya. Kenapa lu masukin reading as a skill? Ya gue agak bias karena gue berasa mungkin ada perawakan gue juga, gue gak pengen terlalu mainstream. Jadi gue coba cari apapun yang anti mainstream. Mungkin itu perawakan gue juga. Tapi kalau misalkan gue punya rasional adalah baca itu benar-benar cuma lu punya kata-kata di buku lu sama otaknya lu gitu. Lu gak mungkin bisa ke distorsi apapun gitu. Kalau misalkan lu ngomongin tadi video gitu kan ya, lu bisa ke distorsi sama visual, editingnya bagus ya kan. Lu kalau dengerin podcast lu bisa kedengeran sama audionya yang bagus gitu loh. Dan membaca itu kenapa gue suka, menurut gue itu benar kecepatan yang di otaknya gue tuh sama dengan kecepatan gue menyelesaikan buku tersebut. Sedangkan kalau misalkan di podcast ataupun di video, gue tuh expon gue berasa kadang-kadang tuh masih kelamaan gitu. Baca itu buat gue lebih enak gitu, kayak oke, kalau misalnya gue udah berasa ini nggak relevan, gue bisa langsung jalan terus aja gitu. Since banyak yang mengalami kesulitan membaca buku, gue minta 3 tips dari Agus Leo Halim memasuki tahun 2026, tips biar suka baca buku. Gue cuma ada satu dan menurut gue ini paling bagus. Gak bisa 3? Nggak bisa. Satu ini menurut gue udah dewa dari segala dewa lah terhadap gimana cara lu bisa membaca gitu. Lu harus bisa baca yang lu suka sampai lu suka baca. Jadi jangan kedistorsi sama terhadap, gue bilangin yang namanya Psychology of Money bagus, Anti-Fragile bagus, Denial of Debt bagus. Menurut gue bagus. Menurut orang lain belum tentu bagus itu. Karena menurut gue layaknya konten, karena kan kalau benar-benar secara first principle thinkingnya kan buku apa sih? Kan basically konten kan. Tapi dalam bentuk teks kan. Mungkin saat lu menerima konten tersebut, kalau misalkan waktu yang gak tepat, buat lu tuh gak ada yang insightful. Nah, jadi lu harus benar-benar fokus ke rasa keingintahuan lu tuh di mana gitu. Rasa keingintahuan lu sekarang ada di fiction. Ya udah fokus aja. Punya kebiasaan untuk membaca dulu yang fiction. Nanti along the way pasti graduate. Menurut gue ya, at least di lingkaran gue lah ya, gue ngeliat orang-orang yang suka baca itu mempunyai contoh kasus yang sama. Dimana awal-awal contoh sukanya fiction dulu. Yang paling gampang lah komik gitu kan. Terus ke novel ya kan. Novel bosan, akhirnya masuk ke dunia kerja, gak bisa ngapa-ngapain, ke self-help ya kan. Self-help ternyata udah punya suatu pencapaian, bingung lagi, pengen dengar politik gitu kan ya. Politik udah bosan, akhirnya ke science udah bosan, akhirnya ke historical gitu loh. Jadi baca terus yang lu suka, sampai akhirnya lu suka baca gitu. Jadi itu suatu habit. Interesting. Tapi kalau gue boleh argumen, most of my friends childhoodnya tuh pasti suka baca komik. Generasi gue lah, generasi kita lah. Tapi growing up jadi berubah. Udah kedistorsi sama perkembangan teknologi. Nah, untuk mulai lagi nih, mereka harus belajar untuk baca yang mereka suka. Apapun itu. Masalahnya belum tahu nih apa yang mereka. Ini contohnya kita ngomongin soal business atau self development books lah misalnya. Banyak banget kan gitu. Dan cara yang mereka tahu apa yang gue suka gimana? Itu nggak ada cara lain dari mereka coba-coba baca buku sendiri-sendiri lah. Trial and error ya. Trial and error sama aja. Tapi ya gue mungkin bisa rekomendasiin cari tipe-tipe buku yang bukan baru rilis. Cari tipe-tipe buku yang udah dari lama tapi kok masih di republish lagi ya. Itu kan berarti ada timeless skills, ada timeless advice yang bisa multi generational kan. Udah 1960 dipublish, anjir sampai 2025 masih dipublish. Itu kan jadi ada suatu keunikan kan gitu, bahwa menarik juga ya bisa sampai tahan buku 50 tahun. Kenapa ya gitu kan. Jadi lu baca deh. Kalau gue personally ya, kalau boleh share, it's hard juga buat gue untuk consistently baca buku. Dan
cara gue mulai adalah gue baca buku pertama How to Be Interesting. Oke. Very light, Heeh. tulisannya besar-besar dan visualnya bagus, desainnya, dan gue bisa selesaikan tuh buku dalam seminggu. Oke. Dan mungkin bisa jadi advice juga, bisa jadi masukan juga, input buat Cari buku audience. yang mudah maksudnya. Cari buku yang mudah, easy to read tapi meaningful juga, insightful lah. Iya. Ya. Tapi gue argue karena lu punya rasa keingintahuan di How to Be Interesting. Hmm. Kalau misal lu nggak pernah berpikir bahwa lu pengen jadi interesting, gue yakin lu pasti nggak mungkin sentuh tuh buku. Contoh lu pengen Oke. kayak bahwa lu pengen habit gitu, pasti lu berasa ngapain ya How to Be Interesting, mendingan gue cari How to Make Habits gitu. Oke, jadi internalize dulu apa yang kita lagi butuh apa ya gitu. Mungkin apa yang kita lagi suka. Iya, kalau misal orang klaim dia nggak tahu apa, lu cari deh buku yang bisa menghilangkan lu punya masalah. Karena gue argue semua orang punya masalah. Pasti ada aja buku yang tentang menyelesaikan masalah gitu. Oke, ada rekomen nggak buku yang menyelesaikan masalah? Biar teman-teman bisa mulai nih. Ya. Ya, gue nggak tahu ya. Gue tuh ada buku, namanya itu dia 3-part series. What do you do with a chance? What do you do with ideas? What do you do with a problem? Oke. Itu sebenarnya kayak semacam komik lah ya. Tapi very light sebenarnya buat anak kecil. Oke. Itu gue bacain buku itu ke anak gue sih. Jadi kalau misalkan lu mau mulai dari mana, What do you do with problem, menurut gue sih sesuatu buku yang menarik ya. Oke, by siapa? Wah, gue lupa. ya? Kumi siapa gitu ya. What do you do With a problem. with the problems? Ya, itu harusnya buku anak kecil by the way. Just Tapi for untuk the record. memulai boleh juga kan? Boleh juga ya. Basically kalau misalnya lu mau sama bacanya kayak anak gue yang umur 5 ya boleh. Atau kalau mau kayak gue How to Be Interesting juga Ya, boleh. ya, bisa. Oke, kita masuk ke yang era yang kedua tadi, Gus. Collaboration era yang suka dibicarakan di podcast. Gue sih kalau ngomongin kolaborasi, first principle thinkingnya menurut gue teorinya adalah dari game teori. Hmm. Lu setiap kali berinteraksi pasti lu harus pikirin kira-kira kepentingan masing-masing pihak seperti apa. Oke. Karena layaknya semua orang nggak suka lah orang itu dirugikan. Ya. Jadi lu harus pastiin sifatnya itu kolaboratif, di mana sifatnya itu win-win situation. Nah mungkin di bagian sini yang gue bisa komentarin adalah lu harus cari partner yang kemarin itu partner bukan dalam konteks partner bisnis ya, semuanya ya, semua orang-orang yang berinteraksi dengan lu punya usaha ataupun diri lu sendiri yang 3 biji itu, di mana lu harus punya integritas, lu harus punya energi, dan abis itu lu harus pinter ya kan. Energi itu masih kerja keras kan. Nah begitu tiga-tiganya udah dapat, lu harus pikirin kira-kira bisa main long term gak ya sama dia ya. Oke. Karena kalau misalkan di sini yang udah pelajaran game teori, salah satu yang metodologi yang paling bagus untuk dilakukan game teori namanya tic-tac-toe. Basically adalah karena game teori itu kan gak cuma sekali kan. Kayak contoh gue malu gitu kan. Kalau misalkan 2000 pertama kali kita ketemu itu kita cuma sekali doang main ya that's it kan, gone kan. Kita berdua gone kan. Tapi kan kita udah main iteration of game theory gitu kan. Di kondisi ini Agus ngapain, Wibin ngapain. Di kondisi ini Wibin Agus ngapain. Dan akhirnya kita bisa compounding, kita punya relationship selama berapa tahun ke depan kan. Nah jadi di kolaboratif ini lo harus mikir juga long term juga nih. Siapa orang-orang yang menurut lu itu bisa cocok sama lu untuk beberapa tahun ke depan. Karena mungkin aja awal ini kayak mungkin dulu-dulu lu ngeliat gue dan gue ngeliat lu mungkin gak ada faedahnya gitu. Tapi pas di compound ini relationship 20 tahun, 30 tahun ke depan baru dapat itu. Oke. Ini ya bukan fungsinya, tapi maksudnya ini kolaborasinya ada di sini itu. Oke. Dan itu kenapa ngelebar menurut gue ya pertama ekosistem lu ada di mana itu juga ngaruh sih. Jadi ngelebar terhadap kolaboratif ini, lu bisa kolaborasi ke orang-orang yang seperti ini. Kira-kira di lu punya posisi sekarang tuh ada gak orang-orang seperti itu? Karena mungkin aja siapa tahu nggak ada Gus, nggak ada yang mau kolaborasi sama gue gitu kan. Ya. Itu emang kasar sih, tapi mau nggak mau lu harus pindah. Oke. Ya contoh mungkin buat orang lebih bisa kebayang, kita ngomongin orang itu hidup di desa, dia harus ke kota Oke. untuk dapat opportunity-nya kan. Terus udah pindah, jadi di mana dia tinggal baru ke siapa yang dia tahu. Nah siapa dia tahu itu dia harus benar-benar sifatnya tuh pilih-pilih teman. Mana nih yang bisa gue compound nih, gue punya relationship sama mereka 20 tahun ke depan. Oke. Banyak yang argumen collaboration era ini lebih mengarah ke, soalnya argumen lu beda tadi ya. Lebih ke partner yang lu bisa lihat untuk long game ya. Ekosistem Ya. Kalau yang ya banyak yang mereka argue itu lebih ke kayak apapun bisnis kita sekarang harus collab gitu. Ya, itu what do you think?
Nggak tahu ya, gue sering dapat jargon itu juga ya, kayak collab yuk gitu, apalagi dengan media sosial sekarang literally ada tulisannya tech collab gitu kan ya. Jadi semakin teramplifikasikan ya, tapi menurut gue dari dulu emang harusnya kayak gitu gak sih? Iya sih. Kayak gue pas ada ngobrol sama beberapa yang lintas generasi, gue nanya gitu kan, kolaborasi di zaman bapak gimana sih? Ya saya selalu kolaborasi gitu. Karena kalau misalnya tanpa kolaborasi saya nggak mungkin bisa segede ini gitu. Oke. Jadi kalau ditanya kolaborasi itu penting atau kagak, atau lebih tepatnya apakah sekarang itu era kolaborasi atau enggak, ya dari dulu tuh emang harusnya lu berpikirnya tuh kolaborasi. Oke. Karena kalau sifatnya lu adalah lu mau menang sendiri, udah pasti orang tuh bakal tahu gitu. Dalam sebuah bisnis atau dalam when the business is growing atau business is having hard times, judgment and intuition diperlukan, ya kan? Gimana caranya yang bisa lu share ke teman-teman mempertajam intuisi dan mempertajam your judgment? On top of my head, jam terbang ya. Itu udah paling generik lah. Ya. Semakin lu punya jam terbang, harusnya semakin intuisi lu semakin bagus. Tapi jam terbang ini, intuisi ini kadang-kadang sangat terasosiasikan dengan lu punya kepercayaan diri. Karena kalau misalkan lu udah dapat beberapa keputusan yang benar, kepercayaan diri lu makin tinggi, intuisi lu makin tinggi. Tapi juga bisa jadi blindsided kadang-kadang kan, kayak lu udah terlalu menempa skill lu di sana, akhirnya lu berasa si paling pinter. Betul. Nah, jadi gimana cara menempa skill ini terhadap intuisinya lu, ya gua nggak ada kata-kata lain selain jam terbang. Oke. Karena kalau misalkan ada jam terbang, menurut gua harusnya intuisi lu semakin tajam. Oke. Itu korelasi sama having partner yang tadi long game gak gitu? Intuisi lu A nih, intuisi dia B nih gitu. Apakah ada hubungan? Kita pakai intuisinya siapa nih gitu kan? Apakah dengan adanya partner ngebantu kita punya intuisi? Oh pasti dong, ya itu like bias kan. Kayak kadang-kadang kalau misalkan ekosistem kita tuh benar-benar sifatnya tuh optimis parah gitu. Tapi optimisnya tuh yang rasional ya. Pasti jelasnya kita itu makin berasa, wah bisa nih gitu kan. Nah, kalau misalkan lingkaran-lingkaran lu itu sifatnya tuh apa-apa pesimis, walaupun pesimisnya bener ya, tapi ya terus kenapa gitu, kebayang gak sih lu? Kayak mungkin gue analoginya gini lah, kayak contoh kasarnya amit-amit bentar lagi bumi meledak gitu. Terus benar meledak gitu, terus ya pesimis itu fungsi apa kan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan optimis, as long itu rasional, itu kan lebih membantu untuk pushing you forward gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah partner ngebantu intuisi lu, as long partnernya itu bisa ngebantu lu dalam konteks optimisnya rasional, menurut gue bisa ngebantu banget. Karena kenapa gue nanya ini, karena lu mention bisnis itu is a long game kan. Long game-nya kita ngomongin bener-bener kalau based on your argument, kita harus when we want to start a business, kita plan bisnis itu untuk berapa tahun, Gus? Kalau lu sendiri biasanya? Oh, kalau gue sih benar year by year ya. Year by year? Kalau gue ya. Oke. Bukan yang kayak ini strategi gue for the next 10 years, 20 years. Ya gue berasa gue itu bisa mempunyai idealisme menuju 5 tahun 10 tahun ke depan. Tapi gue nggak merit sama itu ideologi. Oke, jadi mungkin eksekusinya year by year. Tapi idealismenya 5-10 tahun ke depan. Benar. Ya. Mungkin pertanyaannya nyambung ke situ kayak ini kan long game ya. Pas lu mau mulai lu tahu ini long game. Lu bakal bisa spend 5-10 years bangun company ini. That's why judgment and intuition plays very important part kan. Gitu. Jadi when you say judgment and intuition based on jam terbang, ini orang-orang yang baru mau mulai nih, ya jam terbang minim lah gitu. How can they develop their intuition and judgment? Pas awal-awal sih lu harus berani dikatain delusional ya. Kayak lu harus terima fakta pahit, lu bakal dikatain lu gila gitu. Lu goblok gitu. Oke. Kayak nggak mungkin Gus ada industri ini gitu. Industri produk digital tuh nggak mungkin ada, nggak mungkin nyampe gitu. Nggak mungkin bisa lu distribusikan ke mainstream gitu. Nah, delusionalnya itu berarti kan lu udah dapat dong visinya lu ke depan, lu berasa bahwa oh mungkin ada nih gitu. Nah, baru deh lu balikin ke sekarang gitu. Jadi secara makro lu itu orangnya tuh sabar banget.
Oke. Tapi secara aksi hari per harinya, lu tuh nggak sabaran. Oke. Nah, jadi gimana cara developnya di sana tuh? Lu tuh harus mikir, dan kita mungkin nggak fair ya, kita di negara berkembang. Jadi bisa lihat negara maju. Ya. Jadi kita mungkin tanda kutip punya privilege, kita bisa lihat negara sana, Ya, oke. kayaknya 5-10 tahun kemudian kayaknya mungkin nyampe Indonesia deh gitu kan. Jadi kita bisa ambil ke sana kan. Ngebantu judgement dari sana. Ya, dari sana kan akhirnya bikin kita berasa kalau negara sana bisa harusnya nyampe sini lah gitu kan. Oke. Jadi ngebantu kita punya adjustment juga kan. Nah, dari sana menuju ke sana kan PR. Berarti kan sekarang belum nyampe nih. Ya, ya. Ya kan? Nah, lo harus ngeliat ini sebagai maraton, bukan sprint. Sprintnya itu hari per hari. Cepet tuh, keputusan. Tapi secara jangka panjang ya keputusan jangka panjang itu lama. Ya, ya, ya. Dan itu ngelebar terhadap kalau misalkan pengusaha yang gua dapat dari semua biografi yang gue baca pada umumnya nggak pernah yang sifatnya tuh linear. Oke. Gue selalu dapat, atau lebih tepatnya yang dibukuin, yang jadi buku itu sifatnya selalu jatuh dulu baru bangun. Selalu ya. Selalu. Tapi ya make sense lah. Gus kan nilai jual, ya make sense. Gue ngerti gitu loh. Tapi dari sana gue akhirnya mengadopsi di mana mungkin jangan-jangan emang entrepreneurial itu emang harus curve-nya gitu loh, gitu. Harus J gitu loh. Nggak ada sifatnya linear kayak gini tuh, nggak ada gitu. Yang dibukuin lebih tepatnya gitu loh. Iya, iya. Kalau yang lu lihat ada? Kalau misalkan bisnis ya benar literally bisnis ya, gue nggak pernah lihat sih. Yang nggak begini. Iya. Kalau misalkan sifatnya yang pribadi, yang for a lack of better word, yang solopreneur, itu banyak. Kenapa? Karena kan dia kan trade, dia punya waktu sama dia punya skill. Oke. Dan akhirnya jadi duit kan. Nah, di sana tuh banyak tuh yang sifatnya gini. Tapi akhirnya nggak bisa begini, nggak bisa nukik. Oke. Kayak itu suatu hukum fisik di mana ya lu kalau misalnya linear lu nggak bisa nukik, kebayang sih? Oke. Lu sempat mention kan kalau misalnya kita belum bisa membeli waktu dengan uang, tukerlah waktu kita dengan uang, right? Dan menurut lu Gus, gimana kita sekarang mungkin ada di teman-teman ada di fase di mana dia harus menukar waktu dia dengan uang. Gimana caranya? Pertanyaannya gimana caranya nentuin nilai tukar waktu mereka senilai berapa? Iya kan? Mereka kadang nggak tahu ini waktu gue nih worth-nya berapa nih, nilainya berapa gitu. Ngobrol goblok banget. Kita kan di UMP buat lebih gampang 5 juta. Ya kan? 5 juta dibagi sama, pada umumnya kita ngomongin berapa? 160 jam kerja. Okay. Ya kan? Sebulan ya? Sebulan 160 jam kerja. Jadi 5 juta bagi 160 jam kerja mungkin 25.000, 30 ribuan. Ya. Ya kan? Berarti at the very minimum lu tuh 30.000 tuh kalau misalnya lu dapat kerjaan. Oke. Nah, lu tahu dong yang UMP itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk lu bisa naik level, lu harus pikirin, oke, kalau misalkan gue 30.000 buat jadi 100.000, bentuknya seperti apa sih? Oh, ternyata untuk gue naik ke 100.000, ternyata gue itu kagak cuma menerima problem dan abis itu gue kerjain, tapi gue harus bisa kasih suatu pertanyaan. Buat interaktif. Oke. Buat gue punya kolega tahu bahwa gue itu bisa berpikir. Ya kan? Terus naik lagi ke 200.000, gimana caranya sih? Oh, ternyata begitu gue dikasih problem, gue harus bisa kasih dia suatu solusi. Opsi. Ada opsi A sama opsi B, lu prefer yang mana? Oke. Terus mau naik lagi contoh ekstrim ke 1 juta gitu kan ya. Gimana caranya? Oh, ternyata kalau misalkan yang 1 juta itu gue harus tipenya orangnya adalah gue cari problemnya sendiri, gue kerjain sendiri, gue solusinya gue eksekusi sendiri. Maksudnya bukan sendiri, tapi maksudnya dia udah punya critical thinking untuk memastikan problem itu jangan pernah ada lagi. Nah, jadi untuk orang-orang di sini yang klaim untuk dia itu bingung mulai dari mana, mulai dari yang paling rendah dulu ya 30.000 itu udah bare minimum tuh. Orang kasarnya lu tuh udah kayak AI lah, lu di prom lu kerjain. Nah, lu sambil naik tinggi itu, nah lu harus pikirin tuh kira-kira lu bisa kemana. Nah, itu kalau yang sifatnya itu di tangga perusahaan. Kalau yang sifatnya itu di tangga informal, yang side hustle segala macam, lu harus pikirin kayak oke, kira-kira gue punya goal itu di side hustle gue berapa. Contoh kita ngomongin 10 juta. Nah, 10 juta kita asumsi sehari itu dia mungkin ada waktu kerja lagi 4 jam. 25 kali 4 berarti 100 jam kan. Ya. Nah, jadi 10 juta ya? Ya. Target 10 juta. 10 juta bagi 100 jam berarti kan kurang lebih itu 100.000. 100.000.
100.000 atau 1 juta sih? Bener 100.000. Ya. Mereka 100.000. Nah berarti apa nih? Lu punya jualan yang harus terjadi untuk bisa dapat 10 juta tersebut. Oke. Contoh di kasusnya industrinya gue ada yang namanya Pro Digital. Ya udah, jualannya per jam itu satu aja 100.000. Untuk sebulan itu 100 jam kerjanya lu bisa dapat satu aja, 1 jam satu closing sales lu. Bisa dapat 10 juta tersebut. Nah menurut gue itu tangga yang lo harus pikirin nih, lu mau tangga kiri atau tangga kanan gitu. Idealnya bisa dua-duanya. Oke. Tapi dua-duanya pada umumnya orang-orang malah ngomongin baik lagi kalau lu punya komentar work life balance. Ya. Jadi nilai tukar waktu seseorang itu dari bare minimum pelan-pelan naikin, lu lihat apa yang bisa gua naikin untuk naikin nilai tukar waktunya dia gitu ya. Ya, atau nggak sebelah kanan langsung pikirin ada sektor informal apa yang bukan tangga perusahaan yang bisa gue lakukan untuk gue bisa langsung dapat gue punya waktu itu ketukar jadi duit. Oke. Sambil ke poin yang kita obrolin terhadap akhirnya dia bisa dapat leverage, capital leverage, code leverage, dan media Betul. leverage. Oke. Ngerti. Oke, very nice input. Let's talk about this, Gus. Tentang 2030. Everybody talks about 2030. Mau Gary V, mau siapa, ngomongin 2030. Kita harus prepare nih buat 2030. What are you preparing, Gus? Buat 2030 and what is the problem yang lu lihat bakal terjadi 2030? Ya gue sih jujur ya kalau dibilang gue prepare sama 2030 kayak ekstrim ya. Tapi apakah gue membiasakan gue punya kolega untuk memakai AI? Yes, gue membiasakan. Oke. Definisi membiasakan gimana ya, gue bahkan udah sampai SOP bahwa nih di ChatGPT udah ada yang namanya folder, udah namanya itu GPT-nya kita punya yang bisa bikin GPT kita sendiri, custom GPT. Nah jadinya hal seperti ini gue minta tim gue, lu kalau misalnya mau ngomongin tentang ini, brainstormnya di sini. Lu ngomongin ini, brainstormnya di sini. Lu ngomongin ini, brainstormnya di sini. Lu nggak usah lagi bener-bener bikin report kayak gini. Lu bisa minta ChatGPT bikin report, connect ke lu punya Google Docs. Nah hal seperti ini yang gue mengimplementasikan ke timnya gue. Oke. Jadi untuk nanti iklimnya udah AI banget, at least gue punya tim tuh udah AI ready lah. Kalau dibilang AI proof kayak agak ekstrim gitu kan ya. Tapi udah AI ready terhadap nanti semakin maju ya udah mereka tuh udah siap gitu loh. Udah berapa lama lu implementasikan ini dan hasilnya apa so far? Masih banyak dinamikanya di mana ada beberapa kolega yang masih berasa kayak dia punya kerjaan masih lebih bagus dibandingkan AI. Nah tapi kan ngelebar terhadap yang gue selalu ngomongin, gue tuh orangnya tuh lebih percaya sistem dibandingkan kualitas. Oke. Itu mungkin gue punya contrarian take lah. That's good. Di mana orang-orang berasa nggak bisa dong Gus, gue maunya gue punya kualitas 120% gitu loh. Tapi gue prefer mempunyai suatu prediktibilitas bahwa prediksi bahwa outputnya bakal 70%, konsisten 70 dibandingkan mendadak 120 mendadak 60. Oke. 150 mendadak 20. Nggak bisa kepegang gitu kan ya. Menurut gue bisnis itu kan harusnya menurunkan lu punya variabel untuk memastikan lu punya output itu semakin lama semakin sama terus. Jadinya makin scale kan. Ya. Jadi dari sana sih kalau tanya tantangan sih banyak banget generasi muda ini yang masih per hari ini mempunyai suatu pemikiran bahwa dia punya kerjaan lebih bagus daripada AI. Okay. Walaupun itu sifatnya itu subjektif gitu. Betul. Dan itu ngelebar gitu generasi, apalagi kalau kita ngomongin sekarang yang generasi muda yang datang kan pasti kaget dong, kok mendadak gue disuruh pakai AI gitu. Karena AI itu kan kasarnya layaknya kita itu nyuruh orang kan. Ya. Kayak pasti generasi muda nggak pernah, gue nggak pernah nyuruh orang gitu kan nih. Kecuali yang mungkin dia di kuliah itu suka bosi ya. Tapi pada umumnya generasi muda ini kan bingung gitu kan. Gue biasa disuruh kerjaan sendiri, ini disuruh mempunyai gaya leadership sama AI gitu kan. Oke. Itu yang lo observe di kolega Gen Z lu. Yep. Generasi muda ini. Mereka itu bukan kaget lah ya. Mereka itu nggak biasa menyuruh orang. Oh, tapi bukannya mereka lebih aware ya harusnya sama AI ya? AI itu kan menyuruh kan. Iya sih. Kayak nyuruh orang kan. Iya. Nah jadi nggak biasa gitu nyuruh AI gitu kan. Kayak nge-prompting kan, prompting ini nggak jadi. Revisi nggak biasa mereka. Mereka lihat revisi udah kasih suruhan gitu jelek. Ya udah gue kerjain sendiri. Oke. Nah untuk mereka punya yang ngomong kerennya gini lah. Semua orang yang baru masuk ke dunia roda perusahaan harusnya pada umumnya nggak punya leadership. Oke. Lu harus punya leadership kan untuk bisa manage orang yang sekarang tuh AI. Oke. Nah jadi ditanya dinamikanya sih di sana karena mereka itu masih belum terbiasa untuk nyuruh orang, which is AI sekarang. Very interesting ya. Itu dinamika yang terjadi ya. Iya. Di dunia
kerja yang mengimplementasikan AI. Ya, dan itu ngelebar tuh terhadap ya mungkin kenapa orang-orang bilang sekarang Gen Z lebih banyak yang nganggur. Ya mungkin karena mereka sendiri pun belum bisa punya complementary skills yang relevan di Oke. era kerja sekarang gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan lumayan klise ya. If you have to choose one gitu. Antara building good product sama having sales skill. You have to choose one. You can only choose one. Lu pilih apa, Gus? Kalau gua secara pribadi pasti prefer yang building. Building. Kan menurut gua nanti ke depannya pasti kecipratan dikit selling. Karena orang building itu lebih sering dicari dibanding orang selling. Oke. Kalau gue punya pengalaman selalu deh orang selling itu kadang-kadang ya pada umumnya suka ditikung Oleh siapapun lah gitu kan ya. Oke. Kenapa gitu? Karena mereka berasa ya lu tuh gua. Oke. Gua nggak butuh elunya. Ah, Yang gue butuh adalah sebelah sananya gitu loh. Oke. Walaupun orang selling ini bisa dimakrokan lagi, sebenarnya orang selling kan sebenarnya juga produk. Ini agak abstrak dikit nih, tapi gue nggak tahu nih relevan atau enggak ya. Ya. Orang selling itu kan bisa deal making kan. Oke. Deal making kan juga suatu produk kan. Udah Iya. jadi nih produknya gini gitu kan. Iya. Nah, Bisa. orang mau coba gini tapi ternyata beda nih produknya gitu kan. Nah, jadi orang selling pun juga harus ngerti konsep terhadap produk gitu loh. Iya. Buat dia tahu untuk ngelindungin dia gitu loh. Karena orang udah kagak mungkin bisa giniin lagi karena cuma dia yang ngerti nih deal makingnya gimana nih jadi bisa kayak gini gitu loh. Tapi ngejawab pertanyaan lu secara spesifik, kalau ditanya lebih punya kecenderungan mana pasti building. Oke. Karena gue yakin kedepannya pasti kecipratan orang-orang selling juga gitu. Oke, that's good. Menuju ke tahun 2030, banyak argumen segala sesuatu bakal lebih cepat. Ya, AI. Bisa, we are not talking about 10x, bisa 100x, 200x gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah, di masa-masa seperti itu, yang semuanya lebih cepat, networking di coffee shop masih relevan nggak? Karena kita budaya nongkrong kan nih. Nongkrong, basa-basi. Iya. Masih penting nggak sih? Highly contextual, tapi in a very general sense menurut gue nggak penting. Terutama kalau misalkan lu itu nggak punya value. Menurut gue networking itu overrated buat orang-orang itu yang kagak tahu dia juga mau ngapain. Oke. Contoh, kalau misalnya lu tuh nggak tahu nih, gue tuh sebenarnya ke exhibition A, saya mengenalkan diri gue kerja di sini, gue nggak tahu mau ngapain lagi ke orang-orang ini. Itu udah jelas lu di tempat yang salah. Oke. Karena berarti yang lu harus cari adalah tempat untuk gimana caranya lu bisa menempa keterampilan yang lu inginkan. Bukan masuk ke suatu tempat yang lu itu kagak tahu lu mau ngomong apa. Oke. Nah, jadi networking itu overrated di sana. Tapi ada yang, gue potong ya, ada yang argumen kayak showing up dulu aja gitu. We never know who we gonna meet kan. Ada opportunity apa gitu. Nah, ini yang gue nggak dapat loh. Itu gue tahu ada beberapa orang yang ngomong gitu kan nih. Tapi gue nggak dapat. Kayak pas gue liat konten-konten gitu, gue berasa. Tapi kalau misalkan gue nggak punya apa-apa, fungsinya apa gitu gue kesana gitu. Karena gue pernah ada di suatu ruangan dengan beberapa orang hebat. Gue juga nggak tahu. Pernah dari posisi itu? Kayak karena gue nggak punya apa-apa, why bother kebayang sih itu? Might as well, contoh gue nggak tahu lah, kita coba kuantifikasi lah 2 jam di sana, mendingan gue tempa sesuatu yang lebih bagus dong. Untuk probabilitas gue nanti ketemu lagi sama dia, gue bisa jadi udah dari sesuatu gitu. Oke. Satu-satunya argumen yang gue dengar adalah, bagus dong setidaknya kenalan, dia lihat muka lu, siapa tahu kenalan, subconsciously ingat lu, kedepannya bisa ingat gitu loh. Oke. Tapi kalau gue pribadi sendiri ngeliat itu kok itu nggak penting gitu. Once lu itu udah bervalue banget, punya keterampilan banget, lu jadi magnet. Orang itu akhirnya nyari lu gitu. Kalau misalnya beneran butuh lu gitu kan. Jadi in that sense menurut gue nggak penting. Tapi gue tahu nih mungkin ada beberapa yang berdebat adalah gue B2B Gus. Gue bukan B2C nih. Kayak gue punya sales itu relationship based sales. Apakah itu penting? Yes, penting. Karena namanya juga relationship based sales kan. Yang lo jual adalah tanda kutip waktunya lu juga untuk entertain that idea gitu kan ya. In that sense networking penting. Tapi in general menurut gua nggak penting. Kita
sekalian ngomongin ini yang tadi lu bilang 4 timeless skills tadi gitu. 4 timeless skill ini masih bakal relevan di 2030, Gus. Oh masih dong. Masih ya? Namanya juga timeless kan. Begitu semakin jaya, semakin AI ini semakin ekstrim, menurut gue semakin dibutuhkan juga timeless skills itu. Karena orang-orang yang bisa tahu timeless skills yang akhirnya bisa eksponensial menurut gue. Kayak menulis kayak sekarang orang bikin buku, ngomong ke ChatGPT dibikin transkrip bahasa buku gitu, Gus. Nah itu kan robot kan, bukan lu punya otak kan. Otak lu jadi gak clear gitu. Gue punya pemikiran sampai sekarang ya, dari dulu writing itu increase lu punya clarity. Oke. Itu gue nggak tahu, gue terima mentah-mentah sih itu. Karena mungkin kalau ditanya kenapa gue ya again ke distorsi, ya si Jeff Bezos dia klaim kan katanya dia setiap kali masuk ke presentasi yang board directorsnya dia ya, dia bilang katanya dia ban PowerPoint kan. Ya. Nggak boleh ada namanya PowerPoint di gue punya board meeting. Jadi siapapun yang ngajak meeting, lu harus siapin notes terhadap handwritten notes. Ya pokoknya notes lah, gue nggak tahu handwritten atau pokoknya notes yang nanti dibagikan ke orang-orang partisipan meeting tersebut. Terus sebelum mulai 20-30 menit itu disuruh baca. Oh, oke. Terus baru ngobrol gitu. Oke. Itu gue telan mentah-mentah aja sih, kayak orang yang gue bisa bilang ekstrim banget pencapaiannya dia prefer metodologi membaca dibandingkan lihat komputer yang sebenarnya dia technological company gitu kan ya. Betul. Ya gue berasa there has to be something yang bikin dia itu berasa ini cara lebih bagus dibandingkan dia ngelihat suatu PowerPoint slides gitu. Masih menyambung sama yang skill tadi. Ada nggak sih, Gus? Karena kan kita ngomongin technological advancement bakal makin gila lagi tahun 2030. Ada nggak sih skill dan technological leverage yang bisa bikin cepet kaya, Gus? Karena banyak argumen kayak zaman sekarang itu anak-anak kuliah udah harus belajar cari duit. Karena udah banyak nih leverage tools yang bisa ngebantu jadi cepet kaya. Ada nggak sih, Gus, cara cepet kaya versi Agus Leo Halim? Kalau cara cepet kaya menurut gue udah pasti lu gila. Nggak ada namanya instan kaya itu nggak ada. Tapi kalau cara cari cepet duit banyak. Oh, beda tuh. Beda menurut gue. Karena kaya ya subjektif ya kan. Kalau misalnya duit lu nyari yang tanda kutip yang mungkin pada umumnya orang berasa receh, banyak tuh. Cara cari duit cepet. Ya, menurut gue kita ngomongin lu yang masih kuliahan, yang masih pengen cari side hustle. Lu sekarang banyak banget kan dari lu punya media sosial, lu bisa jualan TikTok affiliate, jualan jadi afiliator, lu bisa jadi dropshipper tanpa harus ada modal. Jadi banyak banget metodologi yang lu bisa lu pakai untuk lu itu bisa jualan bisnis sama modal. Jadi kalau ditanya apakah sekarang itu ngebantu orang itu lebih entrepreneurial? Yes. Oke. Ya karena ya kapan lagi lu pikirin lah, maksudnya sekarang itu lu udah bisa bikin website dengan gampang dan abis itu lu bisa langsung jualan. Jualannya pun kadang-kadang lu bisa jualan informasi. Yang produk digital gitu kan. Menurut gua ini zaman emas gitu loh. Untuk lu bisa cepet cari duit. Tapi untuk cepet kaya menurut gua gak ada instan sih. Lu harus benar-benar tempat terus skillnya lu. Ini input yang bagus nih buat teman-teman yang sering kemakan omongan dari influencer ya. Yang yuk kita bisa cepet kaya gitu. Menurut gue orang-orang yang punya kecenderungan untuk mencari kekayaan langsung tanpa dia itu punya earning power itu bahaya. Karena jadi dia pikir itu duit itu gampang. Mungkin banyak yang komentar, lu mah karena lu nggak ada duit aja dari investment gitu kan ya. Tapi gue lagi mikirnya ya kalau misalkan gue bukan dari investment lah, mungkin kalau misalkan dari bisnis gue pertama gue langsung sukses gitu kan ya, pencapaian gue tinggi gitu dari pertama gitu, justru bikin gue kedistorsi kan. Ya anjrit ternyata gampang ya bisnis ini kan. Iya sih. Jadi bikin gue itu kalau misalnya gerak itu intuisinya itu makin kayak wah ini bisa gini gitu loh. Ya. Jadi gue punya rekomendasi buat orang-orang yang pengen cepet kaya, boleh cepet kaya, tapi lu punya earning powers gak gitu loh. Lu punya keterampilan bisa lu jual untuk akhirnya nukarin waktu orang yang akhirnya dibayar gak? As long lu ada itu, fine. Lu bisa cari aset-aset investasi yang sifatnya itu benar-benar tinggi resikonya. Tapi kalau misalnya lu gak punya earning power, menurut gue bahaya banget sih. Mungkin sama kayak argumennya Simon Squibb
di salah satu reels dia yang pernah gue nonton, dia bilang if I have to go back to zero, gue make sure gue bakal bisa jadi millionaire lagi in 6 months. Dia bikin statement Dia itu. bikin statement itu. Oke. Ya. Lu bakal ngomong kayak gitu gak? Dengan all your knowledge dari Milioner di USD kan berarti 14 M kan. ya Ya, 14 M dibagi 6 bulan itu kan berarti kurang 2 lebih eman. 2 M-an. Kalau misal kan 2 M sebulan sih ekstrim kayaknya, nggak mampu gue. Earning power gue kan ya. Ya. Karena kan udah nggak mungkin investment kan ya. Tapi kalau misalnya ngomong earning power gue sih ya 1 M masih mampu lah sebulan. Jadi dalam 12 bulan bisa, dalam 6 bulan sih gue nggak mampu. Ya tapi udah miliarder ya di Indonesia ya. Ya. Oke. Itu yang membedakan sih menurut gue ya. Orang yang mau cepat kaya dengan orang yang anggap cepat kaya itu nggak ada gitu. Ya mungkin kayak orang-orang yang udah nyampe kayak Simon Scoop itu kayak udah tahu playbooknya gimana gitu. Tinggal direplicate aja gitu loh. Jadi perusahaannya emang udah banyak dan dia udah coba ke perusahaan lain pun juga direplicate pun bisa gitu loh. Jadi dia punya suatu format yang dia berasa ya udah gue pakai ini lagi aja gitu loh. Oke. Proven. Oke. Nah pertanyaan udah proven atau belum gitu loh. Let's talk about competition, Gus. Kompetisi di era sekarang atau kita ngomongin beberapa tahun ke depan dengan technological leverage yang tadi kita obrolin di awal. Banyak argumen semakin advance teknologi, semakin gampang kompetisi muncul. Setuju. Barrier to entry-nya makin kecil. Yep. Gimana cara you as entrepreneur defend your company dari all the competitions yang bisa dengan cepat muncul dan banyak. Ya jadi salah satu usaha gue emang it's a tech product. Dan tech produknya itu emang bisa arguably banyak banget yang bisa bikin. Karena gue notice emang saat gue punya tech product ini booming, banyak banget sebulan sekali mungkin gue lihat kali. Oh, iya? Yang bahasa lu kompetitor gitu. Kalau bahasa gue sih alternatif. Karena gue berasa industrinya belum kebentuk, siapapun yang masuk itu ngebantu. Karena semakin banyak juga kan orang-orang yang main di sana, berarti kan memberikan indikasi bahwa industrinya udah cukup liquid. Tapi kalau ditanya gimana caranya gue bisa beda dengan gue punya alternatif ini, menurut gue pertama lo harus pastiin lo punya USP itu apa, unique selling point lo apa. Orang-orang berpikir bahwa unique selling point itu sifatnya itu yang front facing, yang kelihatan sama customer. Padahal lo harus pikir back end facingnya apa ya, yang bikin lo beda. Contoh mungkin orang-orang di sini tahu yang namanya Apple. Orang pikir front end-nya kan UI-nya beda segala macam. Tapi sebenarnya kalau misalkan lu pada benar-benar kritis banget, sebenarnya jual apa sih? Ekosistem. Lu ngomongin Apple One, lu ngomongin AirDrop, itu kan hal-hal yang dijual secara nggak sadar kan. Oke. Nah hal seperti ini lo harus pikirin secara lu product building-nya itu, lu jangan lihat front facing doang tuh. Back end facing-nya apa nih ekosistem yang bisa gue buat kayak seakan-akan wah beda ya gitu. Nah itu secara produk. Tapi kalau secara branding menurut gue, lu tuh harus bisa jadi diri lu sendiri. Jadi nggak ada yang bisa compete sama lu kalau misalnya lu jadi diri lu sendiri. Karena lu cuma ada satu. Karena lu cuma ada satu kan, lu unik gitu kan. Nah jadi fokusnya terhadap gimana caranya lu bisa ngelewatin ini semua, ya lu harus be authentic to yourself. Untuk konkretnya gimana, Gus? Kan tadi lumayan sophisticated ya. Ya contoh gue ngomongin diri gue sendiri lah gitu kan ya. Kalau misalnya gue sekarang ini mikirin bahwa gue itu harus melawan kompetitor gue dengan dia punya keahlian. Contoh kita ngomongin ada kompetitor A gitu kan ya. Oh dia mah jago digital marketing gitu kan. Kompetitor B, oh dia mah jago main saham gitu kan ya. Gue nggak jago dua-duanya gitu. Kalau misalnya gue main di gamenya mereka pasti gue kalah kan gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya gue main di gamenya gue, nah itu yang bikin gue beda. Kayak gue berasa mungkin gue nggak tahu nih A B C D F G sedalam mereka gitu loh. Tapi gue cukup tahu well enough untuk gue itu mempunyai technical contribution di vertical tersebut. Contoh 80%. Gue pindah lagi ke vertical lainnya untuk gue bisa memahami cukup banyak untuk gue bisa punya technical contribution 80% lagi. Nah irisan-irisan ini yang bikin gue tuh beda. Nah fokus di titik tersebut, nah bikin itu yang bikin gue beda. Misalnya nih, your competition main di area pricing misalnya. Lu ngomong tadi, oke, kita USP kita, back end kita, ekosistem. Yep. Back end apa lagi? Oke, ekosistem teknologi. Ya yang orang-orang nggak lihat. Yang orang nggak lihat kan. Tapi dia lebih murah.
Kayak kadang-kadang pricing can make difference kan. Orang nggak tahu kan back end-nya seperti apa. Yep. Yang orang lihat depannya. Yep. Ini lebih murah dari depan, mirip gitu. Ya. Gimana? What's your opinion? Apakah pricing itu salah satu strategi untuk mengalahkan kompetitor? Yes. Oke. Contoh kita ngomongin yang mungkin semua orang bisa relate ya minuman lah gitu kan ya. Mungkin ada minuman dari Cina ya kan. Orang bingung kok dia bisa murah banget ya. Oh ternyata semuanya itu udah diindustrialisasi. Dari dia punya straw, dia punya fixtures, dia punya cup, semua tuh udah diindustrialisasi untuk dia itu bisa produksi sebanyak mungkin. Alhasil jelasnya lah harganya bisa lebih murah. Ya. Nah, saat ada orang bisa nge-crack itu semua, yang lu lakuin adalah berarti lu tuh bisa menang di mana? Oke. Kalau misal lu nggak bisa menang di supply chain, apa yang lu menang? Contoh yang paling umum, gue menang branding nih. Branding gue itu adalah orang-orang yang suka baca buku. Udah, gue fokus ke orang-orang yang suka baca buku. Gue bikin suatu coffee shop yang sifatnya itu orang-orang demen baca buku di sana. Gue menangnya di sana. Tapi apakah gue bisa menang di dia punya harga? Pasti kalah. Karena gue nggak punya dia punya back end. Oke. Jadi kalau ditanya gimana caranya, ya lu harus tahu nih mainnya di mana gitu. Kan Iya. faster, better, cheaper kan. Ya. Lu harus pikir lu di mana. Kalau misalnya lu udah kalah di faster sama cheaper, ya satu-satu yang paling subjektif ya better nih. Oke. Atau easier gitu kan. Oke. Jadi fokus di mana lu bisa menang. Benar. Jangan harga lawan harga ya. Ya menurut gue sih lu harga malah lawan harga sih itu race to the bottom ya. Itu tinggal nunggu mati aja itu. Betul. Tapi gue mungkin touch sedikit kali ya, harga lawan harga ini mungkin bukan sesuatu yang menyedihkan buat konsumen. Oh, keuntungan buat konsumen ya. Keuntungan buat konsumen. Jadi maksudnya gue mau kasih sesuatu apa ya? Angin di mana lu jadi industri aja sebenarnya, lu jadi praktisi industri aja itu sebenarnya tuh ngebantu konsumen gitu. Karena akhirnya semua persaingan sempurna ini, asumsi sempurna ya, walaupun ada orang argue nggak sempurna kok Gus, monopoli ini semua, asumsi sempurna kan akhirnya bikin orang-orang itu akhirnya jadi bisa merasakan yang paling bagus kan gitu kan. Iya, iya. Harganya juga paling kompetitif. Oke. Ya. Ini dari perspektif customer ya. Iya. Dari perspektif business owner, ya lu bisa perang harga, cuman jangan sampai in long term matiin company, Iya. ya kan? Kalau industrinya udah ada, ya lu akan masuk ke satu koreksi di mana harga sekian tuh yang diterima pasar gitu. Iya, iya, iya. Oke, kita masuk ke topik partnership, Gus. Ini ada satu statement yang lumayan kontroversial nih. Dari informasi yang gue dapet, Gus, Oke. lu punya partner long term yang udah lama, yang karakternya lumayan pesimis. Oke. Gue nggak tahu bener banget. Ntar lu Bener jawab ya, oke. Dan kok lu mau sih? Satu, penasaran. Gue penasaran kenapa lu mau sih partneran sama partner yang pesimis. Oke. Terus bukannya salah satu tadi syarat lu mencari partner, kriteria lu adalah orang yang punya energi positif selain integrity dan kerja keras, pintar tadi ya. Pintar ya. Energi Yeah. yang positif gitu. Iya. Ya. Menurut lu kenapa? Pertama, mungkin karena gue ada pilihan kan. Karena gue ada pilihan aja kan. Ya. Kalau sekarang mungkin lebih bisa milih kan. Tapi kalau gue kasih sisi positifnya ya, orang-orang yang pesimis ini, as long pesimisnya rasional tuh nggak apa-apa cuy. Oh, oke. Yang gue nggak bisa dapet frekuensinya itu kalau misalnya pesimisnya nggak mungkin bisa lah. Tapi nggak mau ngomong kenapa. Gue nggak bisa aja gitu loh. Gue berasa rendah probabilitasnya, tapi nggak bisa dikonkretkan kenapa gitu kan. Nggak bisa kasih argumen ya. Padahal kalau misalkan dikonkretkan bisa jadi sesuatu solusi kan untuk kedepannya kan. Oh lu maksudnya ini nih. Yaudah kita pikirin yuk bareng-bareng ya kira-kira ini solusinya apa, ini solusinya apa. Jadi lebih produktif. Pesimis yang gue benci adalah orang-orang yang udah nggak bisa, that's it. Oke. Sinis yang gue benci adalah nggak bisa, that's it. Kayak dia itu punya fetish bahwa gue udah ngomong nggak bisa dan beneran akhirnya nggak bisa, dia bangga. Itu pesimis gue benci itu. Yang gue bisa toleransi adalah pesimis yang dia bilang kagak bisa, dia kasih tahu kenapa nggak bisa, terus dia mau kerja untuk bikin ini jadi bisa. Itu pesimis yang bagus, itu pesimis yang sehat. Oke. Jadi itu pesimis yang ada di partner lu ini. Menurut gue ya harapannya sih nggak pernah berubah ya.
Jadi kalau boleh gue simpulkan, partner yang pesimis ngelihat problem yang kita nggak lihat. Yang kita lihat tuh juga sama aja. Jadi gue Ya. ada aja partner yang pesimis. Dia cuma bisa ngomongin ini nggak mungkin kerja, nggak mungkin bisa jalan. Udah shut it down gitu. Tanpa kasih tahu alternatifnya apa. Oke. Tanpa kasih tahu problemnya apa aja dan gimana cara tackle-nya. Ya. Nah, partner-partner yang seperti itu susah diajak kerja sama. Oke. Karena dia ngeliatnya pesimis doang, terus dia asumsi, oh ya udah cukup nih. Gue punya kinerja, gue punya performa, ada kasih tau lu kenapa ini nggak jalan. Tapi gue mungkin karena otak gue konsep, gue berasa, gue juga tahu kenapa nggak jalan gitu. Kasih tau gue gimana caranya gue turunin lagi, nggak jalannya kenapa. Oke. Nah itu susah. Cari orang-orang yang mau ngobrolin turunannya. Surface level mah gampang lah. Iya. Oke. Kalau mau buka F&B gitu kan, nggak mungkin jalan bos, kiri kanan harga sekian kau gitu kan. Gampang kan ngomong gitu kan. Iya. Tapi nggak ada yang bisa kasih tau, oke gimana ya caranya biar buat bisa jalan ya. Jadi dia pesimis dulu, tapi dia bareng-bareng ngebedah gitu ya. Oh lebih tepatnya gue mempunyai suatu energi untuk belokin dia untuk sama-sama ngebedah. Dan dia mau dibelokin. Iya benar ya, dia mau dibelokin ya. Iya. Itu input yang bagus buat teman-teman yang lagi recheck mana partner yang gue bisa ajak join gitu. Energi sih masih sama ya, maksudnya energi itu pas lagi dia berdebat itu juga energetik, kebayang gak sih tuh? Jadi gue tahu dia itu bukan for the sake of arguing, karena gue tahu bahwa dia itu emang punya footing yang jelas. Oke. Karena kalau misalkan udah for the sake of arguing itu berat tuh. Oke. Lu debat cuma demi debat doang, lu nggak mau ngeliat gue bener aja. Gitu. Ngomongin soal buku deh dikit. 2030, lu lebih prefer physical book atau digital book? Oh physical books. Physical book. Gue bilang nggak bisa ada yang gantiin kayak the idea of lu baca buku terus lu ngambil lu dapat suatu paragraf yang bagus banget, lu diem dulu naik ke atas lu pikirin begini lagi, nggak ada tuh. Emang nggak bisa Gus di Kindle. Ya. Feelnya kayak nonton Instagram, nonton TikTok gitu. Lu gini kan, gitu. Atau enggak yang niat di highlight. Bisa sekarang bisa ganti skinnya jadi bisa kayak buku gitu. Iya, tapi masih nggak bisa. Nggak bisa. Kan lu harus highlight kan akhirnya kan. Highlight kan maksudnya? Kalau lu misalkan di Kindle kan lu highlight kan, Ya. ya kan. Jadi feel-nya itu masih kalau misalkan ada sesuatu yang daging, lu highlight kayak bookmark di Instagram. Betul. Kalau lu notice apapun yang sifatnya educational di media sosial, bookmarknya tinggi. Oke. Tapi orang akhirnya nggak pernah buka tuh bookmark. Ya kan? Betul. Kalau misalkan buku, entah kenapa, gua rasa punya suatu magic di mana kayak seakan-akan bisa lu renungin dulu, lu taruh dulu, renungin lagi, itu menurut gue suatu yang irreplaceable. Lu highlight gak tapi si buku itu? Oh, kalau enggak. Gue tulis lebih tepatnya. Ke satu notebook. Setiap kali yang bikin gue itu gue tulis. Karena gue tahu berarti itu nge-trigger gue. Tulis di buku itu di sampingnya atau di... Oh nggak ada di jurnalnya gue lah. Oh, oke. Bakal lu baca lagi atau jurnal? Oh pasti dong. Oh, Notesnya oke. gue dong. Oke. Lu ngomong kayak sekarang kan nggak pernah lihat gue tulis kayak gitu ya. Kayak sama kayak bookmark tadi gitu. Bookmark tadi gak pernah dilihat. Kadang-kadang banyak yang nulis jurnal kayak gak pernah divisit lagi gitu. Enggak sih, gue visit sih. Ya gue gak tau ingat atau enggak. Lu ingat gue ada kertas gambar gede banget. Iya. Gue tulis bareng-bareng sama lu. Masih ada mas sekarang gitu. Oke, hari ini pembahasannya very philosophical sih. Iya. Kayak baca buku, renungin, Iya. baca lagi. Wow. Okay. Kurang konkret ya. Gak apa-apa. Oke, it's a very... Tapi berarti menurut lo di 2030 sampai masih panjang nih, physical book masih tetap bakal eksis? Bakal eksis gue gak tahu. Tapi kalau ditanya apakah itu bakal menjadi suatu keterampilan yang ngebantu lu punya karir, menurut gue yes banget. Menurut gue gak ada yang bisa ngalahin lah itu semua. Oke. Lu mau dengerin podcast, lu mau lihat video, gak mungkin ada yang bisa ngalahin otak lu ketemu suatu paragraf dan lu cerna sendiri dan lu menginterpretasikan berdasarkan konteksnya lu. Gak ada yang bisa ngalahin. Oke. It's a very good timing buat kita close ya. And final closing question buat Lugus adalah nanti episode berikutnya kita mungkin bakal bahas something deeper atau something more advanced topik. Ada nggak sesuatu yang lu bisa share sebagai message lu, legacy untuk teman-teman Folknomics mengenai ilmu bisnis
yang mungkin banyak orang yang suka kelewatan atau miss, atau orang gak tahu, jarang tahu, yang lu bisa lu share hari ini? Banyak yang udah bagikan ya. Terus lu minta gue satu doang di antara semua yang gue bagikan. Benar. Boleh 3, boleh. Oke. Eh, Entah kenapa on top of my head masih Gak harus yang konkret, boleh philosophical juga. ya masih solve all problem ya. Apa? Sales solve all problems. Oke. Itu entah kenapa masih di gue punya on top of my head tuh ya. Tapi kalau ditanya mungkin ini agak beda dikit dan gue nggak pernah ngomong, berkaca dari bukunya si Zero to One-nya Peter Thiel, be contrarian sih kalau berani sih. Karena itu yang bakal bikin lu eksponensial, tapi itu yang bakal bikin lu berdarah-berdarah gitu. Lu kalau misalkan tipe orang yang suka stres dan bisa berteman sama stres tersebut, Love the problems ya. menurut gue tuh contrarian tuh bagus banget. Karena lu tahu ini umum gitu. Ini sekarang lagi hujan gitu, you don't mind. Tahun keempat, I'll see you gitu. You'll see me gitu. Nah itu menurut gue susah banget tuh orang-orang yang punya intuisi, kedewasaan, kekuatan, stamina untuk bertahan terus sampai ke titik yang dia tahu bakal terjadi. Wow. Nggak bisa diajarin juga menurut gue sih itu sih. Iya. Karena kalau udah diajarin semua orang udah bisa kan gitu kan. Itu butuh lebih dari sekedar knowledge dan skill gitu ya. Daya tahan, mental, everything in you. Ya kalau misalkan mau pakai framework yang privilege-nya gue yang gue pernah sharing terhadap yang pertama kan blind privilege kan. Ya. Yang orang-orang sering adu miskin. Ya kan? Kayak sama adu kaya kan. Gue juga agak bingung sih kenapa harus adu miskin sama adu kaya kan. Kayak udah buta aja kan. Lu terlahir miskin, lu terlahir kaya gitu. That's it gitu kan. Itu gak bisa diomongin gitu kan ya. Yang kedua kan yang motion privilege kan. Lu tempa terus, lu punya keterampilan sampai akhirnya lu pasti dapat breakthrough. Terus terakhir lu punya kepintaran, jadi lu bisa spotting kira-kira ada tren apa yang menarik gitu loh. Terus terakhir akhirnya lu jadi magnet. Karena lu tuh unik. Lu kalau bahasa Naval lu punya specific knowledge gitu loh. Yang cuma lu doang yang ngerti. Nah, kalau misalkan lu punya yang bukan yang pertama, yang privilege tipe 1 kan yang blind kan. Ya. Yang 3 sama 4, yang 2 terakhir ini menurut gua lu justru tahan tuh. Main long term game. Karena lu tahu ke depannya pasti lu jadi magnet. Wow. Nah, tapi ya baik lagi lu harus punya pemikiran. Lu tempa dulu ya. Kadang-kadang orang berasa udah gue pengen jadi magnet gitu. Tapi kagak tahu apa yang ditempa kan. Ya. Nah, itu lu harus pikirin gitu loh. Apa yang gue bisa tempa ya? Dimana orang-orang juga kadang-kadang berasa punya suatu kekanak-kanakan atau lebih tepatnya punya suatu kecenderungan untuk oh ya udah gue tempa terus nih. Contoh gue suka videografi terus gitu loh. Ya. Tapi akhirnya lu bener-bener terlalu dalam ke bidang tersebut gitu loh. Harusnya mendingan oke, videografi udah selesai ya 80%-nya ya. The 20% will be the expert. I don't need to be the 20%. The last 20%. 80% udah good enough gitu loh. Pindah 80%-nya ke fotografi. Pindah lagi 80%-nya ke science. 80%-nya kemana gitu. Nah, saat lu udah bisa jadi specific knowledge itu, menurut gua lu pasti punya stamina untuk tahan badan sampai titik itu terjadi. Oke. Again, to close, business is a long-term game. Ya, Ya. marathon not sprint. It's a marathon, it's not a sprint. Buat yang mau mulai, really think about it. Ya. Really think about it, then watch this episode. Yep. Yeah, it's very philosophical, a lot of wisdom. Kalau emang kita berasa nggak bisa, ya it's not for everyone, right? Ya. Think big tapi. Think big. Think big, small actions, and you go from there. To close, you have any favorite quotes untuk menutup episode philosophical ini? Do I have favorite quotes to finish this episode? Karena it's very philosophical kan. Entah kenapa di otak gue dengan iklim dunia sekarang, you play stupid game, Get stupid price. you get stupid prize. Oke. Jadi lu make sure lu pilih game yang lu beneran lu pengen mainin gitu. Wow, oke.
Oke, thank you so much Agus Leo Halim Thank you. for the wisdom. Oke. See you again See you again. for Nomics.